Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman perlu tahu apa yang tidak bisa menjadi uang di tangan Habib Ba'alawi. Semua yang ada di tangan Ba'alawi, baik berupa benda, binatang, orang, atau tempat-tempat sejarah, apalagi sebuah makam kuno, di tangan Ba'alawi semuanya mudah dijadikan segepok uang. Nah, ini yang baru-baru terjadi, sebenarnya sudah lama. Bagaimana apapun di tangan Ba'alawi dijadikan semuanya ini wali, yang kemudian dari kisah yang dibangun oleh mereka ini dengan framing, dengan cerita-cerita khurafat atau di-branded oleh orang. Bahkan Ba'alawi mengatakan setiap anak-anak Ba'alawi yang sudah mempunyai kumis atau keluar kumis kayak saya ini, semuanya otomatis menjadi wali. Tetapi sampai sekarang yang saya dengar, kok nggak ada setiap Ba'alawi yang sunat ini menjadi haji. Ya, itulah sedikit intermezzo. Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah voice note terlarang. Dari voice note ini saya yakin mukibin akut yang mendengar ini akan berubah total pikirannya, memandang bagaimana Ba'alawi selama ini. Kenapa Ba'alawi ini menjadi sesuatu yang diidolakan oleh para mukibin sampai detik ini? Apa karena berpakaian, berjubah, bersorban, mirip sekali dengan bungkus mie instan Sarimi, ataukah memang sebelumnya sudah dibikin cerita-cerita, kisah-kisah tentang seorang Ba'alawi itu yang kemudian setelah menyebar luas ke mukibin atau masyarakat awam yang belum tahu, akhirnya terpesona. Pada ujung-ujungnya menjadi pengikut setianya, mencintai Ba'alawi setengah mati, bahkan meyakini syafaat itu ada di tangan Ba'alawi. Gila bener. Izinkan saya ketawa dulu, karena siapa yang kita tidak kenal, propaganda Ba'alawi, satu orang Ba'alawi ini lebih mulia daripada 70 ulama pribumi walaupun alim. Dan yang lebih menghebohkan lagi, satu orang gila Ba'alawi itu juga lebih mulia daripada 70 ulama atau kiai pribumi walaupun alim. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Dalam voice note berikut ini, bagaimana seorang Ba'alawi yang gila ini kemudian di-branded, di-framing, dibikin cerita-cerita halu, dan kemudian dijadikanlah dia seorang wali. Siapapun yang ingin mendatangkan si wali gila dari Ba'alawi yang sudah jadi brand ambasadornya mereka, ini perlu mengeluarkan berjuta-juta uang yang tidak sedikit, baik pengusaha, artis, atau ya mukibin yang lain. Ini di framing bisa mendatangkan Ba'alawi gila yang dicap atau di framing dijadikannya wali, akan mendatangkan barokah yang luar biasa. Rezeki akan mengalir seperti air yang mengalir deras, atau air seperti yang turun dari langit, hujan deras. Seperti itulah framingnya, sehingga dulunya banyak orang tergila-gila, bahkan
orang gila Ba'alawi yang dijadikan wali ini dikatakannya wali Majidub, wali kutub, atau wali apalah, yang jelas ujung-ujungnya sebenarnya untuk pendawiran. Jagonya memang Ba'alawi seperti itu. Nah, sekarang akan kita putar bagaimana voice note terlarang ini. Jangan sampai Mukibin mendengarnya. Ya, kalau mendengar voice note terlarang ini, dijamin Mukibin akan tobat, gulung-gulung, pusing kepala. Bagaimana keyakinan selama ini yang menganggap dia wali Majidub ternyata hanya framing-framing belaka. Mengerikan karena dalam voice note ini kita dengar suaranya ada seorang yang pernah kita kenal dan akrab dengan kita selama ini. Siapakah dia? Mari kita putarkan. Alhamdulillah udah tercerahkan lah. Dulu itu ada dibilang di Jakarta namanya One Seon. One Seon itu Habib katanya. Nah ini dia minta diundang. Jadi ada timnya tuh. Dan One Seon ini ternyata udah jadi komoditi. Masya Allah. Nah karena dia tuh wali Bang Haji gitu kan. Nah, dia bertanya sama saya. Saya waktu itu bayar 100 juta Bang Haji. Dari timnya itu, One Seon ini datangnya, ini waliullah, wali kutub dibilang, wali Majidub. Kalau datang nih keberkahannya luar biasa. Belum tiket pesawat, belum hotel dan honor utus wali Majidub ini 100 juta. Artinya ini bisa menjadi komoditi kan. Dari mana ini bisa masyhur? Ternyata ini saya perlu jelaskan juga kepada umat ya. Ini One Seon ini pernah datang ke saya juga. Cuman nggak berlaku, apa karomahnya tuh nggak bisa ngedawir saya gitu. Nah, ada seorang ustadz apa namanya nggak usah sebut lah ya. Saya jaga kehormatan dia. Dia bilang bahwa itu saya disuruh beli mobil Fortuner sama One Seon. Cuman pakai daun. Daun dimasukin ke dalam tas, lalu kita datang ke apa? Toko mobil itu? Showroom. Begitu di sana dibuka jadi duit. Beli, jadi dikenal lah, termasyhur lah. One Seon beli mobil pakai daun. Ini disebarkan dan banyak orang percaya. Nah, saya konfirmasi Ustadz ini di satu tablik akbar, kemudian dia hadir. Ustadz yang mengatakan dia disuruh beli pakai daun itu, kan viral di YouTube. Saya bilang, Ustaz, coba Anda katakan yang sebenarnya, bersumpah atas nama Allah. Kalau Anda bohong, dilaknat oleh Allah. Nah, di depan umum, di depan tablik. Coba pernyataan Anda dulu itu benar nggak? Bahwa Habib Seon beli mobil pakai daun, benar apa tidak? Nggak benar Bang Haji. Jadi kau bohong? Iya, saya bohong Bang Haji. Nah ini. Jadi ada seperti satu apa ya, apa? Satu, lo suruh bohong gini, lo suruh bohong gini, suruh bohong gini ya. Ini jadi ternyata jadi komoditi. Betul. Masya Allah, wali Majidub. Sementara yang namanya wali itu, kalau Ta'ala, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum zayanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata wali Allah itu la khafun alaihim wa lahum zayanun. Enggak punya rasa takut atas masa depan dan tidak punya duka cita atas apa yang terjadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa. Ini kalau nggak ada ciri ini bukan wali. Lalu dikatakan ini karena cintanya kepada Allah luar biasa sampai jadi gila. Sehingga diamnya saja ibadah. Saya katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu terdapat keteladanan dari perilaku. Apakah dia lebih gila cintanya daripada Rasulullah? Lebih hebat, lebih dahsyat cinta daripada Rasulullah? Rasulullah gila. Tapi astagfirullahaladzim, inilah buatan-buatan orang dengan tendensi-tendensi tertentu ternyata untuk dijadikan komoditi. Nah ini yang perlu disampaikan kepada umat ya. Ada orang gila pakai sawat doang, disembah-sembah. Wali Majidub. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu cara mereka untuk mendawir umat, membodohi umat, bahkan nanti memusyrikan umat.
Punten Abah, barangkali itu yang tadi Abah katakan sejarah-sejarah. Mungkin Abah tambah lagi masalah perendawiran sedikit lagi dari semua. Ya, karena Abah pernah mencalonkan jadi Bupati Sukabumi, Bang Haji. Ya, justru pada saat itu benar-benar puncaknya dawir ke tempat Abah itu. Setiap hari tadi ada Wali Majdub, Habib Majdub, ada 3 orang yang digotong ke rumah. Nah, kemudian dia menuliskan sesuatu di tempat rumah tim sukses saya itu. Kopi 50 kilo, gula 100 kilo, rokok 5 bal, beras 1 ton. Kalau seandainya ingin menang, ini harus diselesaikan sampai sore. Inilah memang kalau karena kecintaan kita kepada Rasulullah, terkadang kita bodoh, terkadang kita udah sebetulnya barangkali kita juga mengerti Bang Haji, tapi sebetulnya tadi karena kita sudah ditutup kecintaan dan mereka sudah merasa dan mereka sudah mengakui bahwa beliau itu duriat Rasul. Yang saya pandang, biarlah kamu seburuk apapun asal kamu benar sebagai, tapi belakangan kita baru menyadari tentang kepalsuan mereka itu. Maka inilah yang harus dikembalikan kepada kesadaran. Dan apa pernah baca dalam satu kitab bahwa yang ditulis oleh Ba'alwi sendiri, bahwa sesungguhnya Ba'alwi itu tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sia-sia. Gilanya adalah wali, sadarnya juga wali, kan gitu. Itulah yang menjadikan landasan kepada mereka oleh seseorang Habib yang dia mengatakan bahwa diantaranya adalah Habib yang gila, kaki Habib yang gila lebih mulia daripada 70 ulama yang alim, karena landasannya kata mereka, Habib ulama itu pada saat dia berbuat dosa hilang keulamaannya, tetapi tubuh ini ada duriat Rasul, ada darah Rasul. Jadi semaksiat apapun kami, tetap kami itu adalah orang yang akan dimaafkan dan menjadi ahli surga. Maka siapa yang mendukung kami itu ditulis dalam kitabnya. Sudah ada kitab yang dibahas oleh Kiai Nur Ihya tentang berapa ratus khurafat adalah pembalikan, adalah hadis-hadis baginda Nabi. Itu sudah pernah ditulis, pernah disampaikan Kiai Nur Ihya bahwa dengan mencintai mereka tadi semua, siapapun kalian, dosa apapun kalian, maka akan terampuni. Inilah yang akhirnya sampai hari ini banyak muhibin itu masih percaya kepada mereka, karena saya pernah bertemu dengan seorang kiai dan dia masih muhibin, tapi dia adalah sahabat saya. Saya bilang, kenapa Kiai antum masih percaya dengan mereka? Dia bilang, bah, saya ibadah nggak bisa, ilmu nggak seberapa, amal nggak seberapa, harapan saya adalah hanya satu, bahwa sesungguhnya saya itu bisa selamat mendapatkan sahabat Rasulullah lewat cucunya. Ini kan sebetulnya kalau dibawa, betul kata Bang Haji tadi, dari segi tauhid, sudah syirik yang luar biasa Bang Haji. Nah, adapun dari segi aspek sejarah, karena setelah Abah mempelajari dan karena Abah juga adalah korban daripada mereka, ya baik itu adalah di Mesir,